Oke, di hadapan gue ada Tribit Mini Plus 2025 ya. Ini speaker yang udah sempet gue review tahun lalu, tapi sekarang tuh ada sedikit update lah, ada sedikit pembaharuan karena dia beberapa fitur yang ditambahkan di tahun 2025 ini. Kita ngomongin harga dulu ya, yang dimana untuk harganya dia masih stay di sekitar 400 ribuan sekian, itu udah termasuk promo marketplace. Tapi untuk harga resmi kalau nggak salah di 500 ribuan ya. Jadi untuk harga update tinggal kalian cek aja langsung, link pembelian udah gue sertakan di deskripsi di bawah atau kalian bisa langsung cek di pojok bawah layar kalian. Bagi kalian yang belum nonton review di Tribit Mini Plus tahun lalu, kalian mungkin bisa langsung nonton ini karena di sini gue akan recap sedikit mengenai fitur-fitur yang ada di Tribit Mini Plus 2025 ini ya. Jadi langsung aja kita start videonya, gue akan bahas dulu dari sisi fisiknya Tribit Mini Plus 2025 ini. Kalau kita lihat dari sisi desain, ini speaker 360 derajat ya. Jadi memang letak speaker ini ada di bagian kiri dan kanan. Jadi ketika kalian taruh speaker ini di tengah, ketika kalian jalan-jalan, kalian tuh nggak akan merasakan perbedaan suara yang signifikan, berbeda dengan desain speaker yang straightforward seperti ini ya. Jadi memang secara desain berbeda. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi build quality-nya untuk speaker 400 ribuan, bisa gue bilang ini build quality-nya itu bagus. Jadi semua line up Tribit kayaknya punya build quality bagus deh untuk harga yang ditawarkan. Mulai dari materialnya ini berasa semuanya tuh materialnya bagus ya. Untuk bagian plastiknya ini udah dilapisin sama kayak semacam silikon gitu, jadi berasa premium. Dan yang gue suka, di bagian tombol belakangnya sini tuh kayak ada LED-nya. Itu hal yang jarang banget ada untuk sebuah speaker di bawah 500 ribu. Even di speaker harga 1 jutaan aja tuh nggak banyak yang ngasih LED seperti ini ya. Biasanya tuh ada di speaker-speaker seperti JBL Flip series terbaru dan beberapa speaker yang cukup premium. Kemudian, untuk di bagian depan ini ada 3 buah tombol. Ini khas Tribit ya. Di bagian tengah ini yang bulat ini multi-function button ya. Jadi ketika kalian tap sekali dia bisa nge-pause atau nge-play media. Kemudian tap 2 kali itu buat next. Tap 3 kali buat previous lagu. Kemudian juga dia bisa melakukan pengangkat atau menerima panggilan telepon. Dan di dalam Tribit Mini Plus 2025 ini juga ada mikrofonnya ya. Jadi kalian bisa langsung menerima panggilan telepon tanpa harus mendiskonekkan Bluetooth-nya dan harus kalian ganti ke smartphone kalian gitu. Jadi ini udah cukup oke lah untuk fitur-fitur yang ditawarkan. Kemudian untuk di bagian atasnya ini ada RGB-nya dan RGB-nya ini modenya hanya ada 2 ya. Dan yang untuk mode ketiganya itu untuk menonaktifkan RGB-nya supaya lebih menghemat baterai atau kalian yang nggak terlalu suka dengan RGB yang ada di sebuah speaker. Ada strap di bagian atas, kemudian di bagian belakang ini juga ada silikon karet untuk melindungi input yang ada di sini, dan untuk inputnya tuh masih sama ya, sama-sama mempunyai auxiliary dan charging portnya ini USB Type-C. Jadi itu aja kalau kita lihat dari fisik yang ada. Kemudian kalau kita ngomongin dari pilihan warna, ada 3 buah pilihan warna. Ini gue pegang yang warna biru, yang warna hijau, dan ada satu lagi yang warna hitam, warna paling netral ya. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi spesifikasinya, mungkin untuk sekilas saja secara power output dia ada 2 buah speaker aktif, masing-masing 6 watt. Jadi total power outputnya itu ada 12 watt. Daya tahan baterainya sendiri ada di 2600 mAh dan diklaim bisa mencapai 12 jam untuk playtime-nya, tapi ini balik lagi tergantung volume yang kalian gunakan. Kemudian selanjutnya untuk IP ratingnya ini ya udah IPX7, jadi udah fully waterproof, bisa kalian cemplungin dan bisa kalian pakai untuk berenang. Dia bisa bertahan hingga di kedalaman 1,5 meter dalam waktu kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, apa yang baru di tahun 2025 ini dibandingkan generasi yang sempat gue review sebelumnya? Di mana di tahun 2025 ini Mini Plus ini mengalami update dari chipset atau DSP-nya ya, di mana katanya dia memperbaiki kualitas suara yang dihasilkan dibandingkan tahun lalu. Dan yang kedua, hal yang paling penting di sini tuh sudah bisa kalian konekin ke aplikasi Tribit yang di dalam aplikasi tersebut fungsi utamanya kalian bisa mengatur equalizer atau bisa mengcustom equalizer sesuai dengan keinginan kalian. Jadi itu hal yang paling penting yang ada di Mini Plus 2025 ini. Kemudian yang selanjutnya, sebelum gue bahas ke bagian sound quality-nya, gue mau bahas dulu mengenai fitur TWS yang ada di Tribit Mini Plus ini ya, dimana kalian bisa mengkoneksikan kedua buah speaker ini secara bersamaan dan dia bisa berfungsi sebagai stereo speaker. Jadi caranya cukup gampang, tinggal kalian aktifkan aja kedua speaker ini. Kita coba nyalain dulu ya untuk dengerin notifikasinya. Oke, dan ketika kalian sudah nyalain keduanya ini, tinggal kalian tahan tombol Bluetooth-nya selama 5 detik di salah satu speaker ini, seperti ini. Stereo mode, mid channel. Nah,
dia akan langsung terkoneksi satu dengan yang lainnya sebagai stereo speaker. Jadi caranya cukup gampang dan ini hanya berlaku untuk di awal pairing aja. Tapi selanjutnya ketika kalian sudah pernah pairing seperti ini dan ketika kalian matiin kedua speaker ini, untuk ketika kalian fungsikan selanjutnya dia akan otomatis connect kok. Jadi nggak perlu ribet melakukan hal yang seperti gue sebutkan tadi. Jadi itu hal yang mungkin berguna untuk kalau kalian yang masih bingung ketika pengen memfungsikan sebagai TWS speaker ya. Jadi itu aja. Sekarang kita langsung bahas yuk mengenai gimana sih sound quality dari 3-bit Mini Plus ini. Secara bawaan, secara sound quality, gue ngerasa dia tuh bukan selera gue karena dia punya sound quality yang karakternya tuh V-shape, kemudian dia punya treble yang bright, vokalnya tipis dengan bass yang nggak berasa. Jadi gue merasa secara bawaan ini mungkin salah satu speaker 3-bit yang paling gue nggak favorit di antara semua line up 3-bit. Untungnya di versi terbaru ini tuh kalian bisa mengcustom equalizer dan itu membantu banget buat mengadjust suara Mini Plus ini supaya lebih baik atau lebih sesuai dengan apa yang kalian cari. Dan ketika gue melakukan adjustment dengan apa yang gue cari, terutama sih ketika gue mendengarkan 3-bit Mini Plus ini, gue naikin di bagian bassnya, kemudian di bagian mid-nya pun gue naikin supaya lebih berasa tebel, lebih full body, dan kemudian di bagian treble-nya gue sedikit turunin atau gue bermain di area netral, karena menurut gue treble bawaan dari 3-bit ini sudah bright. Dan ketika gue melakukan customize tersebut, gue merasa suaranya jadi jauh better dibandingkan bawaannya. Apakah dengan melakukan customize equalizer itu akan bisa membuat speaker ini menjadi salah satu speaker dengan suara terbaik untuk range harga di bawah 500.000? Masih enggak juga ya. Jadi memang secara ketika gue melakukan customize equalizer, gue hanya membuat speaker ini mungkin yang tadinya secara sound quality nilainya 5 buat selera gue, itu membuat speaker ini menjadi nilainya 7,5 ya. Jadi kayak jadi proper aja gitu secara sound quality. Tapi tetap kalau kita ngomongin dari sisi bassnya, even gue udah naikin, udah ngeboost di bagian bassnya, bass di 3-bit ini yang tadinya berasa kopong jadi berasa ada, tapi dia bukan tetap di level yang bassnya tuh berasa dentumannya besar. Apalagi kalau kalian compare dengan X Sound Go ya, dengan harga yang mirip, ternyata X Sound Go ini bisa menghasilkan bass yang lebih proper dibandingkan Mini Plus ini. Jadi kalau ngomongin bass, X Sound Go lebih baik dibandingkan Mini Plus ini. Bahkan ketika sempat gue compare dengan Eagle Tera 3 Neo yang secara desain mirip, secara size mirip, bass di Tera 3 Neo itu sedikit lebih bold, sedikit lebih besar dibandingkan Mini Plus ketika kalian sudah mengebus di bagian bassnya. Tapi sekali lagi ini bukan speaker yang bassnya nggak ada, tapi ini tetap speaker yang bassnya ada, tapi bukan di level yang bassnya tuh bisa gue mention bagus ya. Jadi bassnya cukup aja. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi vokal, di sini vokalnya gue berasa perubahannya tuh lumayan signifikan dengan bawaannya ya. Yang dimana bawaannya tuh gue ngerasa vokalnya tuh kayak terkompres tipis banget. Dan ketika gue sedikit custom untuk di bagian mid-nya, gue merasa vokalnya jadi lebih proper, lebih full body, lebih tebel. Dan mungkin ketika gue compare dengan Eagle Tera 3 Neo itu tetap mempunyai vokal yang lebih bold dan lebih maju, tapi secara timbre dia mungkin nggak senatural seperti di Mini Plus ya. Jadi untuk bagian vokal itu balik ke selera, tapi kalau buat gue, kalau kalian pengen vokal yang lebih natural, Mini Plus lebih baik, tapi kalau kalian pengen cari vokal yang lebih bold, lebih maju, Tera 3 Neo tetap lebih baik. Dan kemudian kalau kita ngomongin treble bawaannya itu kan terlalu bright, terlalu nyerang ke kuping gue terlalu tajam gitu. Jadi memang ketika gue melakukan customize equalizer, mungkin gue akan sedikit menurunkan di area 4 kHz, 8 kHz. Gue merasa treble di sini tuh nggak terlalu bright, tapi tetap ada sedikit sibilance-nya di upper mid dan treble-nya ya, yang gue rasa itu menjadi karakter yang ada di Mini Plus ini. Karena ketika gue pengen ngilangin atau mengurangi sibilance-nya lebih lagi, gue merasa karakternya malah jadi terlalu warm. Jadi memang karakter dari driver ini yang membuat sedikit ada sibilance itu nggak akan bisa dihilangkan, tapi memang bisa diminimalisir. Dan gue ngerasa sih setelah di custom itu tetap oke kok untuk di bagian treble-nya, secara clarity detailnya masih oke, tapi dia nggak se-bright seperti equalizer bawaannya. Jadi overall sih gue merasa customize equalizer di sini membantu buat memperbaiki suara yang ada di Mini Plus ini. Kalau kita ngomongin power atau loudness untuk sebuah speaker 12 watt, kalian nggak bisa berekspektasi lebih ya memang.
12 watt itu ya hanya cukup aja di ruangan kecil sampai medium lah. Jadi kalau untuk ruangan di bawah 30 meter tuh masih bisa nge-cover dengan cukup baik. Tapi untuk di atas itu ya pastinya ini akan sedikit berasa underpower ya. Apalagi ketika kalian melakukan customize equalizer, untuk power di atas 70%, 80% itu ada distorsi karena untuk di bagian bassnya pastinya kalian akan sedikit nge-boost, di bagian vokalnya akan sedikit nge-boost, yang membuat jadi nggak terlalu clean aja untuk di volume besar. Dan yang terakhir, gimana kualitasnya untuk mono single speaker dibandingkan dengan TWS? Apakah signifikan ketika kalian mempunyai dua buah speaker ini secara bersamaan difungsikan sebagai stereo speaker? Kalau buat gue sih, kalau kalian memang mencari sound quality secara stereo, pastinya dengan fitur TWS seperti ini lebih baik karena kalian akan bisa merasakan efek stereo yang ada di 3-bit Mini Plus 2025 ini ya. Jadi segala sesuatu speaker yang stereo itu pasti mempunyai kualitas suara yang lebih baik. Tapi kalau kalian hanya mengincar untuk loudness, jadi lebih kenceng gitu, gue merasa sih dengan adanya stereo speaker seperti ini tuh nggak membuat suaranya jauh lebih kenceng ya. Jadi memang hanya mungkin sekitar 20% atau 30% lebih kencang dibandingkan kalian menggunakan satu buah speaker 3-bit ini. Jadi untuk pilihan TWS ini balik ke kalian ya, apakah kalian pengen merasakan efek stereo ataupun kalian hanya butuh kenceng-kencengan. Kalau kalian butuh kenceng-kencengan, mendingan kalian pakai aja budget kalian di 800.000 tersebut untuk mencari speaker lain yang size-nya lebih besar karena pastinya secara power output lebih kenceng dibandingkan dua buah 3-bit Mini Plus ini. Dan hal terakhir yang perlu gue bahas juga ketika di mode stereonya ini, kalian tetap kok bisa mengcustom equalizer yang ada di Mini Plus ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk ketika kalian masuk di mode stereonya itu akan harus menggunakan equalizer bawaannya, enggak. Jadi tetap kalian bisa mengcustom equalizer sesuai dengan keinginan kalian. Itu aja paling yang bisa gue share ya. Jadi memang balik lagi kebutuhan, tinggal kalian aja yang menentukan mana yang kalian butuhkan. Kalau kalian berminat, sekali lagi linknya udah gue sertakan ya di deskripsi di bawah. Karena di akhir video gue akan tes untuk sound quality Mini Plus ini, dan akhirnya juga akan gua tes untuk di bagian TWS-nya ya, untuk perbedaannya gitu. Jadi tinggal kalian nilai sendiri aja. Me and you.